Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar bareng membahas latihan soal atau prediksi ya. Prediksi soal penilaian akhir semester 1 atau ulangan akhir semester 1 mata pelajaran PPKN kelas 11 2021 ya. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti sering mendengar tentang hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban asasi yang harus dipenuhi. Hak adalah hak dasar yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun disebut A. Hak warga negara, B. Hak asasi manusia, C. Kewajiban asasi, D. Tanggung jawab, E. Hak pribadi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah ini yang ditanyakan adalah hak ya. Nah, pengertian hak ini adalah hak dasar yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Maka disebut juga dengan pengertian apa? Ya, pengertian hak asasi manusia. Nah, kalau hak warga negara ini adalah lingkupnya dalam suatu negara. Nah, jadi pengertian ini menurut siapa? Yaitu menurut Umar Seno Aji ya, menurut Umar Seno Aji. Nah, jadi menurut Umar Seno Aji bahwasanya HAM ini adalah hak dasar ya, yang melekat pada martabat manusia, sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 2. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat, yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati. Hak asasi yang dimiliki manusia tidak tergantung pada pengakuan pihak lain karena A. Dijamin secara hukum, B. Telah dimiliki manusia sejak lahir, C. Dijamin oleh pemerintah negara, D. Diakui oleh seluruh manusia secara universal, E. Melekat pada setiap pribadi manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, ini yang ditanyakan adalah hak asasi yang menjadi atau yang dimiliki manusia ini tidak tergantung pada pengakuan lain karena apa? Ya, jawaban yang tepat adalah melekat pada setiap diri pribadi manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi hak asasi ini tidak memerlukan pengakuan dari pihak lain. Hal ini karena hak asasi ini bukanlah pemberian dari orang lain. Terus juga orang lain atau organisasi ya. Orang lain atau organisasi maupun negara. Nah, jadi melainkan pemberian dari Tuhan. Di sini melainkan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, tanpa adanya pengakuan dari orang lain, HAM tetap melekat pada diri pribadi manusia. Jadi sekali lagi, hak asasi manusia ini tidak memerlukan pengakuan dari pihak lain. Hal tersebut dikarenakan hak asasi manusia ini bukanlah pemberian dari orang lain, ya, bukanlah pemberian orang lain atau organisasi atau bahkan dari negara, melainkan pemberian dari siapa? Yaitu pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Tanpa adanya pengakuan dari orang lain, maka HAM tetap melekat pada setiap diri pribadi manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 di sini, akibat dari sistem ekonomi kapitalis yang mempengaruhi sistem ekonomi Pancasila melahirkan kesenjangan sosial yang tinggi di antara masyarakat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hal ini merupakan pelanggaran HAM dan sangat bertentangan dengan nilai praktis Pancasila sila keberapa? A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. ke-3, D. Sila ke-4, sila ke-5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, di sini adalah pelanggaran HAM. Tentang pelanggaran HAM ini sangat bertentangan dengan nilai praktis Pancasila, khususnya sila keberapa? Ya, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah Pancasila, nilai praktis ini sila ke-5
ya, sila kelima. Nah, adanya kesenjangan ya, adanya kesenjangan sosial dalam kehidupan, adanya kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan ya, masyarakat merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM ya, salah satu bentuk dari pelanggaran HAM, salah satu bentuk dari pelanggaran HAM dan sangat bertentangan ya, dan sangat bertentangan dengan sila ke-5, sangat bertentangan dengan Pancasila, nilai praktis Pancasila sila ke-5 ya, sila ke-5, di mana sila ke-5 ini adalah apa bunyinya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Keadilan, sila ke-5 ini tentang keadilan sosial. Nah, jadi sekali lagi adanya kesenjangan sosial di sini sangat bertentangan ya, sangat bertentangan dengan apa, itu dengan Pancasila sila ke-5. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Selain HAM, ada juga istilah kewajiban asasi manusia atau KAM. Kedua hal tersebut saling melengkapi. Yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Kewajiban tersebut telah ada sejak manusia dilahirkan. Selain mendapatkan hak-haknya, manusia juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi. Hak asasi manusia bersifat universal, namun pelaksanaannya di tiap negara berbeda-beda. Pelaksanaan HAM di Indonesia berpijak pada titik-titik. A. Pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia. B. 4 kebebasan dari Franklin D. Roosevelt. C. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Hak asasi pribadi dan ekonomi. E. Hak asasi dan sosial kebudayaan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah berpijak ya di sini, bahwasanya pelaksanaan HAM di tiap-tiap negara ini berbeda-beda. Akan tetapi pelaksanaan HAM di negara Indonesia ini berpijak pada apa? Berpijak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, hak asasi manusia ini merupakan hak dasar ya, hak dasar yang melekat pada setiap diri pribadi manusia masing-masing sebagai apa? Sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, dalam kehidupannya pelaksanaan hak ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena setiap individu dibatasi oleh hak individu lainnya. Maka kita harus menghormati ya, dan menghargai tentunya ya, menghormati dan menghargai hak orang lain, menghargai dan menghormati hak orang lain. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan hak asasi manusia ini dilakukan berdasarkan apa? Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pada keseimbangan antara hak dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi dalam pelaksanaannya ini, dalam pelaksanaan khususnya di negara kita, bahwasannya pelaksanaan HAM di Indonesia ini berpijak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban ini apa? Atau hak ini apa? Hak ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu perbedaan antara pengertian hak dengan pengertian kewajiban. Nah, makanya harus seimbang. Tidak boleh kita menuntut hak dulu ya, atau tanpa melaksanakan kewajiban. Jadi dua-duanya ini harus seimbang. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Untuk membantu para siswa sekolah menengah atas dan merasa aliyah dari keluarga tidak mampu agar bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, pemerintah melaksanakan program bidik misi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha mengembangkan hak asasi
asasi warga negara yang dijamin dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal titik-titik A pasal 29 ayat 2, B pasal 30 ayat 1, C pasal 31 ayat 1, D pasal 33 ayat 1, E pasal 34 ayat 1. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang pendidikan ya. Di sini adalah tentang pendidikan, itu melanjutkan ke pendidikan tinggi. Bahwasanya pemerintah telah melakukan program bidik misi atau program beasiswa bidik misi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha mengembangkan hak warga negara, hak asasi warga negara. Maka di dalam konstitusi ini berada di pasal berapa? Ya, berada di pasal 31 ayat 1. Nah, bahwa program ini ya, program bidik misi, bahwa program bidik misi ini merupakan bantuan ya, merupakan bantuan biaya pendidikan, biaya pendidikan bagi calon mahasiswa ya, bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, dan dianggap akan mampu menyelesaikan potensi akademiknya itu ya, mampu memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan ya, sampai lulus tepat waktu ya, sampai lulus tepat waktu. Nah, pasal 31 ayat 1 ini berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini bunyinya adalah setiap warga negara berhak untuk apa? Berhak untuk mendapatkan pendidikan. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya ya. Nomor 6. Pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti penganiayaan, mencemarkan nama baik, atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang sudah mengerti tentang HAM. Nah, berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan upaya untuk memahami pentingnya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia dalam rangka titik-titik. A. Melindungi hak-hak minoritas warga negara. B. Mendukung hak-hak mayoritas warga negara. C. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. D. Melindungi hak setiap orang di dalam masyarakat. E. Memajukan pergaulan dalam hubungan internasional. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, jadi kalau kita lihat dulu ini, kaji dulu soalnya. Yang ditanyakan soal ini adalah upaya untuk memahami pentingnya penghormatan ya, upaya untuk memahami pentingnya penghormatan, perlindungan, dan juga penegakan HAM ini dalam rangka apa? Ya, jawaban yang tepat adalah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah untuk melindungi hak setiap orang di dalam masyarakat. Ini jawaban yang paling tepat. Nah, jadi pelanggaran HAM yang berbentuk seperti kejahatan seperti penganiayaan, terus juga pencemaran nama baik ya, atau pemukulan, maka seharusnya tidak perlu terjadi ya apabila setiap orang sudah mengerti tentang HAM. Nah, maka berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya untuk memahami pentingnya penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam rangka melindungi hak setiap orang ya, melindungi hak setiap orang tentunya di dalam masyarakat. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Upaya penegakan hak asasi manusia adalah berbagai daya upaya yang dilakukan untuk membuat hak asasi manusia semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan juga masyarakatnya. Nah, upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia merupakan kewajiban semua elemen bangsa Indonesia, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan. Tindakan pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia adalah titik-titik. A. Memberikan kemudahan berbagai urusan. B. Menindak pelaku kejahatan manusiawi. C.
C. Menghargai kebebasan memeluk agama. D. Melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran HAM. E. Menjatuhkan hukuman kepada pelanggar HAM. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah tindakan pemerintahan atau tindakan pemerintah dalam menegakkan HAM ini adalah dengan cara apa? Ya, jawaban yang tepat adalah dengan cara menjatuhkan hukuman kepada pelanggar HAM atau memberikan sanksi, ya, sanksi hukuman kepada sanksi. Sanksi kepada pelanggar HAM. Nah, jadi tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan ini salah satunya adalah menindak tegas, ya. Salah satunya adalah dengan menindak tegas atau menjatuhkan hukuman atau menjatuhkan hukuman kepada pelanggar, ya, tentunya kepada pelanggar HAM supaya dia itu jera atau kapok tidak melakukan lagi pelanggaran HAM di masyarakat. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 8. Proses pemeriksaan dalam persidangan pengadilan HAM dilaksanakan oleh majelis hakim yang terdiri dari ketua dan beberapa anggota majelis hakim. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia berhak mendapatkan kompensasi, ya, terus juga restitusi dan juga rehabilitasi. Nah, sesuai dengan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM berkedudukan di daerah titik-titik: A. Ibu kota, B. Provinsi, C. Kabupaten atau kota, D. Kota madya, E. Karisidenan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, bahwasanya Pengadilan HAM ini berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Jadi Pengadilan HAM, ya, jadi pengadilan HAM ini bertugas pengadilan ini bertugas dan berkedudukan di lingkungan peradilan umum dan bertempat di ibu kota kabupaten atau kota. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Ya. Indonesia seperti negara-negara lain di dunia mengalami pasang surut dalam perkembangan dan proses penegakan hak asasi manusia. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memajukan penghormatan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yaitu pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM. Berikut ini yang bukan termasuk upaya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah titik-titik. Nah, garis bawahi, ya, berikut ini yang bukan termasuk upaya penegakan HAM dalam kehidupan masyarakat adalah titik-titik. A. Menghargai hak asasi manusia orang lain. B. Mematuhi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. C. Melaporkan kejadian atau peristiwa pelanggaran HAM. D. Mencegah perbuatan yang mengarah pada pelanggaran HAM. E. Menghindari sikap dan perbuatan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Jadi jawaban yang tepat adalah, nah, di sini adalah berikut ini yang bukan termasuk upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM. Jadi yang bukan termasuk ke dalam upaya penegakan ini adalah apa? Ya, jawaban yang tepat adalah melaporkan kejadian atau peristiwa pelanggaran HAM. Nah, jadi ini bukan merupakan termasuk upaya penegakan HAM, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi berikut ada beberapa contoh, ya, yang mencerminkan upaya pengajuan, terus juga penghormatan dan penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Yang pertama contohnya apa? Yaitu mematuhi norma, ya.
Nah, ini mematuhi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat atau mematuhi norma dan aturan-aturan. Yang kedua, contohnya adalah menghindari sikap dan perbuatan yang dapat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini yang kedua. Terus juga yang ketiga adalah mencegah perbuatan yang melanggar pada pelanggaran HAM. Ini ya, ini yang kedua contoh. Ini contoh yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Terus juga menghormati dan menghargai hak orang lain. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Di sini menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Oke, ini contoh yang keempat. Terus juga salah satu yang terakhir itu menyadarkan berbagai lapisan masyarakat yang sedang dilanda perpecahan dan konflik untuk mencari penyelesaian masalah dengan cara dialog ya. Dialog. Nah, ini dialog ini digunakan untuk menyadarkan masyarakat apabila sedang dilanda konflik. Jadi berikut ini tadi yang bukan merupakan upaya penegakan HAM dalam kehidupan masyarakat ini adalah melaporkan kejadian atau peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Nelson Mandela menentang adanya pelanggaran hak asasi manusia di Afrika Selatan. Sebelum menjabat sebagai presiden, Nelson Mandela menolak adanya diskriminasi orang berdasarkan warna kulit atau ras. Pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud dikenal dengan titik-titik: A. Kejahatan kemanusiaan, B. Apartheid, C. Genosida, D. Konflik, E. Rasisme. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah jadi bentuk dari pelanggaran HAM di sini atau dari soal di sini adalah jawaban yang tepat adalah di sini berdasarkan kulit atau ras. Jadi jawaban yang tepat adalah apartheid ya. Apartheid ini kenapa? Ya, jadi Nelson Mandela ini adalah orang Afrika Selatan, ya. Afrika Selatan yang berkulit hitam ya, yang berkulit hitam pertama, kulit hitam pertama yang memegang jabatan sebagai presiden ya, memegang jabatan sebagai presiden. Nah, jadi Mandela adalah tokoh yang sangat jadi Nelson Mandela ini adalah salah satu tokoh yang sangat berperan dalam penghapusan pengaruh apartheid. Nah, jadi di Afrika Selatan ini. Jadi apartheid ini artinya adalah kebijakan politik yang membedakan penduduk berdasarkan warna kulit dan ras ya, berdasarkan warna kulit dan ras. Nah, jadi kasus di sini dalam soal ini adalah tentang perbedaan antara warna kulit dan ras. Jadi yang dimaksud dengan kebijakan politik yang membedakan penduduknya itu berdasarkan warna kulit dan ras ini disebut juga dengan apartheid ya. Begitupun yang pernah dialami atau berlaku pada Nelson Mandela. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 11. Berikut ini yang termasuk pelanggaran HAM berat adalah titik-titik: A. Kejahatan genosida, B. Pencurian, C. Perampokan, D. Pencemaran nama baik, E. Kenakalan remaja. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah
Ya, jawaban yang tepat adalah yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat ini adalah kejahatan genosida. Nah, jadi pelanggaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat ini apabila menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ya. Kejahatan genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Jadi sekali lagi pelanggaran HAM berat ini ya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat apabila dibedakan menjadi dua ya, dibedakan menjadi dua, yaitu apa? Yang pertama yaitu kejahatan genosida dan yang keduanya ini adalah kejahatan kemanusiaan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 12. Nah, nomor 12 ini ya, untuk soal nomor 12, upaya penegakan hak asasi manusia adalah berbagai daya upaya yang dilakukan untuk membuat HAM, hak asasi manusia, semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam menjalankan penegakan hak asasi manusia tentunya tidak berjalan mulus begitu saja. Pasti ada penghambat dalam penegakan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar. Nah, berikut ini merupakan faktor penghambat upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah faktor yang dapat menghambat dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah A. Kesadaran hukum sebagian masyarakat rendah, B. Masih berlakunya sistem hukum kaum penjajah, C. Pengetahuan hukum yang rendah, D. Kurangnya perangkat penegakan hukum, E. Banyaknya warga masyarakat berperilaku maju. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat bahwasanya faktor penghambat dalam upaya penegakan HAM hak asasi manusia di Indonesia ini adalah apa? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu kesadaran hukum sebagian masyarakat ini adalah masih rendah. Nah, dalam pelaksanaan penegakan hukum asasi manusia sering mengalami kendala hambatan. Adapun beberapa hambatan yang dimaksud adalah kondisi sosial budaya ya. Salah satunya ini adalah kondisi sosial budaya. Nah, selain sosial budaya adalah negara Indonesia kan merupakan negara kepulauan. Nah, jadi dengan adanya sebagai negara kepulauan ini besar ya, sebagai kepulauan yang besar tentu membutuhkan cara untuk menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat ya. Selain kondisi sosial budaya, terus juga kepulauan, terus apalagi yaitu untuk mengatasi permasalahan di negeri ini, yaitu pemerintah tidak jarang mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ya. Kebijakan pro dan kontra di masyarakat. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh dari faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi salah satunya adalah kesadaran hukum sebagian masyarakat ini masih rendah. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 13. Dalam rangka menegakkan demokrasi Indonesia dalam rangka menegakkan demokrasi Pancasila, sikap yang dapat dilakukan oleh para pelajar adalah titik-titik. Nah, jadi yang ditanyakan pada soal nomor 13 ini adalah dalam rangka menegakkan demokrasi Pancasila, sikap. Nah, sikap siapa? Yaitu sikap yang dapat dilakukan oleh para pelajar adalah titik-titik. A. Setiap masalah hendaknya diselesaikan setelah peristiwa berulang. B. Karena perlu dilakukan setelah musyawarah mengalami kegagalan. C. Mengadakan coret-coret sebagai tanda ujuk rasa pelajar. D. Menyelesaikan masalah dengan bantuan siswa dari kelas yang lain. E. Menyelesaikan persoalan melalui musyawarah kelas tanpa kekerasan. Nah, jadi di sini dalam rangka menegakkan atau mewujudkan atau mengaplikasikan demokrasi Pancasila, sikap yang dapat dilakukan oleh para pelajar adalah, jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 13 adalah apa? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah dengan cara menyelesaikan persoalan melalui musyawarah kelas tanpa adanya kekerasan. Jadi musyawarah mufakat ini merupakan salah satu asas musyawarah mufakat ini merupakan salah satu asas yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila ya, yang dijadikan
dijadikan dasar dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila ya. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nah, jadi menyelesaikan masalah dengan musyawarah berarti menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menegakkan demokrasi Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 14. Salah satu fungsi asas demokrasi adalah sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara sesuai dengan konstitusi. Di era reformasi, pembatasan dilakukan dengan memberdayakan daerah melalui sistem desentralisasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud di atas dilakukan melalui titik-titik. A. Menyerahkan semua wewenang pada pemerintahan pusat. B. Melakukan pemilihan presiden secara tidak langsung. C. Memusatkan kekuasaan pada kepala negara. D. Sentralisasi kekuasaan pada negara. E. Pelaksanaan otonomi daerah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya untuk soal ini ya, soal ini. Jadi jawaban yang tepat adalah apa? Nah, jadi pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud pada di atas ini dilakukan dengan melalui apa? Dalam pembatasan kekuasaan negara. Jadi dengan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Kenapa pelaksanaan otonomi daerah? Karena di sini fungsi dari asas demokrasi ini adalah salah satu alat sebagai untuk membatasi kekuasaan negara, yang membatasi kekuasaan negara. Nah, dengan membatasi kekuasaan negara ini itu sesuai dengan konstitusi. Maka di era reformasi sekarang ini pembatasan dilakukan dengan memberdayakan daerah. Nah, memberdayakan daerah dengan sistem desentralisasi. Maka pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud pada konteks soal ini adalah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah ya. Jadi salah satu fungsi asas demokrasi adalah sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Fungsi di sini ya, fungsinya ini untuk membatasi kekuasaan negara sesuai dengan ketentuan konstitusi. Maka di era reformasi ini pembatasan dilakukan dengan memberdayakan daerah melalui sistem desentralisasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan ya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, baik itu untuk diri pribadi atau golongan. Nah, makanya diperlukan pembatasan kekuasaan negara dilakukan dengan pelaksanaan otonomi daerah ini. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya, nomor 15. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah terjadi hal-hal berikut ini kecuali titik-titik. A. Tidak terjadi distribusi pendapatan secara adil. B. Rakyat memiliki persamaan di depan hukum. C. Rakyat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. D. Rakyat memperoleh pendapatan yang layak. E. Rakyat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jadi dalam sebuah negara ini disebut juga sebagai negara yang demokratis apabila dalam pemerintahan ini terjadi kecuali. Nah, kecuali ini berarti yang salahnya, berarti tidak terjadi distribusi pendapatan secara adil. Nah, jadi sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalamnya pemerintah tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum. Persamaan di depan hukum, terus juga di sini rakyat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, juga rakyat memperoleh pendapatan dengan layak, dan rakyat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kecualinya ini adalah tidak terjadi distribusi pendapatan secara adil. Kita lanjutkan pada soal nomor 16 ya. Berikut ini yang termasuk asas pokok demokrasi adalah titik-titik. A. Adanya pemilu setiap 5 tahun. B. Kebebasan pers. C. Adanya presiden dan wakil presiden yang dipilih. D. Dibentuknya DPR dan MPR. E. Adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Jadi di sini yang ditanyakan adalah asas pokok dari demokrasi ini adalah ya, jawaban yang tepat adalah adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
pemerintahan. Jadi demokrasi memiliki asas yang memperkuat pelaksanaan demokrasi. Nah, asas pokok demokrasi ini asas pokok demokrasi ini apa saja? Demokrasi. Yang pertama adalah pengakuan. Yang pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, ya tentunya. Rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua apa? Pemerintahan. Yang kedua adalah pengakuan. Yang kedua adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia. Nah, ini adalah asas pokok dari demokrasi. Ya, asas pokok dari demokrasi, di mana demokrasi ini memiliki asas yang memperkuat pelaksanaan demokrasi. Di mana asas pokoknya ini yang pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 17 ya, pada soal nomor 17. Salah satu prinsip pemerintahan yang berdasarkan demokrasi adalah titik-titik. A. Jaminan hukum bagi rakyat dalam negara. B. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan. C. Pengawasan dan sorotan dari masyarakat. D. Pengakuan terhadap peran serta rakyat dalam pemerintahan. E. Keputusan di tangan negara. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, bahwa salah satu prinsip dari pemerintahan yang berasaskan demokrasi ya, yang berasaskan demokrasi adalah jawaban yang tepat adalah pengawasan dan sorotan dari masyarakat. Nah, pemerintahan di negara demokrasi, pemerintahan di negara demokrasi, pemerintahan di negara demokrasi ini selalu mendapat pengawasan, mendapatkan pengawasan dan sorotan dari masyarakat tentunya ya, dan sorotan dari masyarakat. Jadi masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui apa? Melalui lembaga perwakilan. Melalui lembaga perwakilan. Nah, dalam hal ini pemerintah berada di bawah kontrol dari masyarakat, Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 18. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri pemerintah yang demokratis adalah titik-titik. A. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. B. Versi yang bebas. C. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Terus D. Adanya pembagian kekuasaan. C. Lembaga negara yang berpihak kepada pemerintahan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, jadi ciri-ciri dari pemerintahan demokrasi ini yang pertama adalah pemerintahan ya, ciri-ciri pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintahan dijalankan dengan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. Berdasarkan kepentingan atau kehendak rakyat ya. Kehendak rakyat. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Ya, yang ketiga adanya pertanggungjawaban. Yang keempat apa?
Yang keempat yaitu perlindungan terhadap HAM. Perlindungan atau jaminan terhadap HAM. Terus yang terakhir yang kelima yaitu diadakannya pemilihan umum. Nah, ini perlindungan terhadap HAM, pers yang bebas, pemilihan umum bebas, yang bebas, jujur dan adil, terus juga adanya pembagian kekuasaan. Berarti yang bukannya ini adalah yang Kita lanjutkan pada soal nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan ciri umum negara Indonesia ketika menganut sistem demokrasi liberal adalah ciri umum negara Indonesia ketika menganut sistem demokrasi yang liberal. A. Munculnya banyak partai politik. B. Sering terjadinya pergantian kabinet. C. Terjadi kesulitan dalam mengambil keputusan. D. Perekonomian negara kacau karena lebih fokus pada politik. E. Persatuan mengikat karena harus menghadapi Belanda. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya. Nah, kalau ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan ciri umum. Nah, kalau ini munculnya merupakan ciri umum, juga sering terjadi pergantian kabinet, terjadinya kesulitan dalam mengambil keputusan. Perkembangan negara kacau akibat lebih fokus pada politik, ini merupakan ciri dari negara Indonesia ketika menganut sistem demokrasi liberal. Berarti yang bukan merupakan cirinya itu adalah persatuan meningkat karena harus menghadapi Belanda. Nah, jadi pada awal tahun 1945 sampai dengan 1950 Indonesia masih berjuang ya. Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda. Menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia ya, yang ingin kembali menjajah ke Indonesia. Nah, pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih adanya revolusi fisik ya. Kita lanjutkan pada soal terakhir nomor 20. Dalam demokrasi Pancasila, keputusan yang diambil demi kepentingan bersama harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada A. Tuhan Yang Maha Esa. B. Pemimpin musyawarah. C. Peserta musyawarah. D. Seluruh rakyat. E. Tokoh masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jadi harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi ciri-ciri umum demokrasi ini adalah tadi ciri-cirinya. Ciri umum demokrasi Pancasila ya. Demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kepentingan negara dan masyarakat. Nah, jadi yang pertama yaitu ciri-ciri umum dari demokrasi Pancasila ini yaitu mengutamakan musyawarah mufakat, terus juga kepentingan negara dan masyarakat, terus juga tidak memaksakan kehendak ya. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang keempat ini adalah diliputi semangat kekeluargaan. Dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri umum dari demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang ketiga adalah tidak memaksakan kehendak. Terus juga yang keempat adalah semangat kekeluargaan dan juga yang lain-lain. Sekian untuk pembahasan atau prediksi soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.